Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis statistika inferensial menggunakan SPSS. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Tiara Anggraini dengan NIM 180290022 dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu, Ibu Maulani Meutiarani, SPD MPD. Sebelum itu, kita akan membahas dulu apa definisi dari statistika inferensial ini. Nah, statistika inferensial ini, atau yang biasa disebut dengan statistika induk, merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga dalam peramalan serta juga bisa penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi yang kita maksudkan. Baiklah, dalam penggunaan aplikasi SPSS, kita akan menguji data kuesioner, yaitu dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum kita masuk ke dalam pengujian, kita akan membahas dulu apa itu uji validitas kuesioner dan uji reliabilitas kuesioner. Yang pertama, uji validitas kuesioner penelitian adalah suatu prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya variabel penelitian. Data yang dikatakan valid jika nilai signifikan data kecil dari 0,05 dan percent correlation jika besar dari 0,334 maka dinyatakan valid, dan jika kecil dari 0,334 maka datanya tidak valid. Yang kedua, uji reliabilitas kuesioner penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Data dikatakan reliable jika angka Cronbach's alpha-nya besar dari 0,6. Di sini, saya mengambil data dari skripsi yang berjudul Hubungan Antara Minat Belajar Matematika dengan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 8 SMP Negeri 1 Sungguh Minasa Kabupaten Goa, yang mana skripsi ini diterbitkan pada tahun 2016. Nah, ini merupakan lampirannya. Data inilah yang saya ambil untuk kita uji validitas dan reliabilitasnya. Dari data ini, kemudian, untuk lebih mempermudah kita dalam mengujinya, kita pindahkan ke dalam bentuk Microsoft Excel, seperti yang telah saya buat ini. Jadi, data yang kita dapatkan tadi, kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel, dan kita tambahkan pada paling kanan, yaitu kolom jumlahnya. Untuk pengujian pertama, kita akan menguji menggunakan uji validitas. Nah, data yang telah kita save tadi dalam bentuk Microsoft Excel, selanjutnya untuk langkah pertamanya, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS. Ini merupakan tampilan data view. Dan ini merupakan tampilan dari variable view. Kita tempatkan dulu di data view. Nah, pada data view ini akan kita ketikkan atau akan kita copy paste-kan semua data yang telah kita buat tadi di Microsoft Excel. Kita ambil semua datanya. Kita copy, lalu kita pastikan di Microsoft Excel tadi, kemudian kita pastikan pada
aplikasi SPSS. Ini merupakan datanya. Selanjutnya, kita klik variable view. Pada kolom nama ini, kita ganti dulu dalam bentuk soal. Kenapa dalam bentuk soal? Karena dalam data kuesioner yang kita berikan kepada informan adalah bentuk soal. Nah, di sini dari 1 sampai 24 kita buat dalam bentuk soal 1 sampai soal 24, dan pada kolom 25 ini akan kita buatkan jumlahnya. Baiklah, kita ketikkan soal 1. Setelah kita ganti kolom nama dengan soal 1 sampai soal 24, dan pada kolom 25 kita ganti dengan jumlah. Selanjutnya, untuk mencari validitas data, kita klik analyze, kemudian correlate, dan divide. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita mencari validitas data, maka semua tampilan yang berada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan, termasuk soal 1 sampai 24 dan jumlahnya. Lalu kita pindahkan. Setelah pindah ke sebelah kanan, lalu kita pastikan kita sudah mencentang semua yang kita butuhkan seperti version, true toilet, dan flag significant relation. Lalu kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Ini merupakan output dari correlation yang telah kita masukkan tadi. Ambil lagi outputnya. Ini merupakan tampilan dari output data yang kita cari korelasinya atau correlationnya. Nah, sebelum kita nyatakan soal tersebut valid atau tidaknya, kita ingat dahulu bahwa data yang signifikan kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Jika data tersebut besar dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Sebaliknya juga gitu dengan percent correlation, jika besar dari 0,334 maka dinyatakan valid, dan jika kecil dari 0,334 maka datanya tidak valid. Untuk soal yang pertama, yaitu didapatkan percent correlation-nya adalah 0,384, maka soal 1 dinyatakan valid. Untuk yang kedua, 0,374 dinyatakan valid. Untuk soal nomor 3, itu 0,033 dinyatakan tidak valid. 0,54 juga valid. Dan sekarang kita cari mana data yang tidak valid. Untuk yang pertama tadi kita didapatkan pada soal nomor 3. Selanjutnya kita dapatkan pada soal nomor 7, yaitu 0,326. Soal nomor 8, 0,144. Dan yang terakhir kita dapatkan yang tidak valid adalah soal pada nomor 20, yaitu 0,201. Nah, untuk data yang tidak valid ini dapat kita ganti dengan soal yang lainnya.
Maka pada uji validitas dapat kita simpulkan bahwasannya dari data didapatkan variabel yang valid adalah soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Dan ada 4 soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 3, 7, 8, dan 20. Untuk yang kedua, kita masuk ke dalam uji reliabilitas. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengujian reliabilitas ini sama halnya. Untuk langkah pertamanya itu kita masukkan semua data ke dalam data view. Kita ambil di Microsoft Excel. Kita copy, lalu kita pastikan pada tampilan dari data view. Selanjutnya, kita klik variable view. Nah, sama halnya dengan uji validitas tadi, pada kolom nama ini kita ganti pada kolom 1 sampai 24 dengan soal 1 sampai 24, dan pada kolom 25 kita ganti dengan kata-kata jumlah. Untuk langkah yang kedua adalah kita klik analyze, kita pilih scale, selanjutnya kita klik reliability analysis. Setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita pindahkan semua data yang valid ke sebelah kanan. Kecuali soal nomor 3, nomor 7, nomor 8, nomor 20, dan juga jumlah. Setelah itu, kita klik statistik, kita centang yang kita perlukan seperti scale if item delete, correlation, none, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, dari sini kita dapatkan untuk Cronbrex alpha-nya itu adalah 0,850. Setelah kita dapatkan Cronbrex alpha-nya 0,850, maka data yang kuesioner yang kita miliki ini datanya adalah reliable. Maka dapat kita simpulkan bahwa data yang valid adalah soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23/4. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.